Diperlihatkan di awal film seorang pengedar narkoba bernama Andrew, sedang menjatuhkan ratusan kilo paket kokain melalui pesawat. Namun, karena saking gembira dan bersemangatnya, dia tiba-tiba terjatuh akibat kepalanya terbentur di pintu pesawat. Kemudian pada tahun 1985, diperlihatkan sepasang suami istri bernama Christopher dan Elsa, sedang liburan di hutan lindung Chattahoochee, Georgia. Selain berlibur, di sana mereka juga membahas tentang nama yang akan diberikan untuk calon anak mereka nanti. Kemudian saat mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah tempat, Christopher dan Elsa tak sengaja melihat seekor beruang hitam tak jauh dari tempat mereka. Christopher dan Elsa pun lantas memotret beruang itu, karena mereka tak ingin kehilangan momen penting dan langka tersebut. Namun, mereka justru dibuat heran akan tingkah beruang tersebut, yang tampak konyol dan terlihat seperti seekor beruang yang gila. Alih-alih mendapatkan momen berfoto, beruang hitam tersebut malah tiba-tiba saja telah berada tepat di depan mereka dengan marah. Melihat hal tersebut, Christopher berkata kepada istrinya agar jangan panik, sebab menurutnya beruang hitam tidak akan berani menyerang jika mereka melawan. Akan tetapi, Elsa yang keburu ketakutan dengan situasi itu, malah berlari hingga akhirnya beruang tersebut menyerangnya hingga tewas. Beberapa hari kemudian, otoritas narkotika New York menyiarkan tentang bahayanya menggunakan narkoba. Mereka bahkan mengibaratkan jika narkoba itu seperti pistol yang dimasukkan ke mulut, yang sewaktu-waktu akan membunuhmu jika pelatuk ditarik. Berselang setelah itu, polisi menemukan seorang pria tewas terjatuh akibat parasutnya tidak bisa terbuka. Pria tewas tersebut ternyata adalah Andrew, si pengedar narkoba yang diperlihatkan di awal film tadi yang terjatuh dari pesawat. Dari tubuh Andrew, polisi menemukan 70 pon kokain yang bernilai jutaan dolar beserta beberapa senjata api. Detektif Bob yang melihat kejadian tersebut, menilai bahwa masih banyak paket kokain yang dibawa Andrew, yang kemungkinan terjatuh di tempat lain. Dia juga ternyata telah mengetahui siapa Andrew, yaitu salah satu anak buah gembong narkoba Kolombia bernama Sid White, yang selama ini dia cari. Di sisi lain, Sid yang telah mengetahui kejadian yang menimpa Andrew, lalu menugaskan satu anak buahnya lagi yang bernama David, untuk mencari sisa paket kokain yang dibawa Andrew yang dia duga jatuh di hutan lindung Chattahoochee, Georgia. Untuk membantu David, dia juga memintanya agar mengajak anak Sid sendiri yang bernama Eddie. Tampaknya, saat ini Sid sedang sangat direpotkan dan risih menjaga anak Eddie cucunya sendiri, setelah kematian istri Eddie. David pun menemui Eddie, untuk meminta dia membantunya mencari sisa paket kokain yang diduga jatuh di hutan lindung Chattahoochee, sebagaimana diperintahkan oleh bosnya. Awalnya Eddie menolak ikut, karena saat itu dia masih berduka atas kematian istrinya. Tapi David memberitahukan jika itu adalah perintah langsung dari ayahnya, dan itu juga dia hitung-hitung sebagai imbal jasa karena ayahnya telah menjaga putranya. Eddie pun tidak punya pilihan lain lagi selain harus menuruti perintah ayahnya. Kemudian di tempat berbeda, diperlihatkan seorang ibu bernama Sari, sedang bersiap-siap untuk aktivitas hari itu bersama putrinya yang bernama Didi. Sari adalah seorang janda yang bekerja sebagai perawat, sedangkan Didi putrinya masih menjadi seorang siswa sekolah. Didi yang merindukan sosok ayah, lalu meminta ibunya agar sebaiknya menikah dengan seorang dokter yang sedang dekat dengan ibunya. Namun ibunya yang tampak malu urusan pribadinya dibahas oleh sang anak, lalu bergegas pergi dan meminta putrinya agar bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, sebab dia juga kemungkinan akan bekerja lembur hari itu. Akan tetapi, berselang beberapa waktu kemudian, Didi yang sudah janji dengan temannya bernama Henry, lalu pergi ke hutan lindung untuk melukis air terjun yang ada di sana. Selanjutnya, Detektif Bob mendapat informasi tentang keberadaan dua anak buah Sid, yang tak lain mereka itu adalah David dan Eddie. Dia pun bergegas ingin menyelidikinya, sebab menurutnya mereka ada kaitannya dengan kasus Andrew. Untuk itu, Bob lalu menitipkan anjing kesayangannya kepada salah satu rekannya yang bernama Reba, karena hanya Reba yang dia percaya di kantor itu. Pulangnya dari bekerja, Sari kemudian mendapatkan kabar dari pihak sekolah jika putrinya Didi tidak masuk sekolah, alias bolos bersama Henry. Mendengar hal tersebut, Sari pun tampak cemas. Dia lalu membongkar tas ransel putrinya dan menemukan sebuah peta sebuah air terjun.
Dia menduga kalau Didi putrinya pasti ke tempat tersebut bersama Henry, lantas Sari pun bergegas mencari mereka. Kemudian kita diperlihatkan seorang polisi hutan bernama Margo, sedang bersama seorang remaja. Tampak remaja itu sedang mencuri beberapa barang milik polisi hutan. Tak lama kemudian seorang pria bernama Peter, datang membawa sebuah manekin beruang. Kelihatannya Peter sudah sangat akrab dengan polisi hutan, sebab dia mengaku sebagai pecinta alam dan satwa di hutan lindung tersebut. Berselang beberapa saat kemudian, Sari tiba di tempat itu untuk menanyakan keberadaan putrinya, apakah pernah melewati tempat itu kepada Margo sang polisi hutan. Dia berkata jika putrinya kemungkinan sedang menuju ke air terjun untuk melukis. Awalnya Margo dan Peter tak percaya dengan perkataan Sari, karena setahu mereka, jika ada anak bermain ke hutan pasti mereka didampingi oleh orang tuanya. Namun Sari terus meyakinkan kedua orang itu, sambil mengajak mereka berdua untuk ikut membantu mencari putrinya. Akhirnya Margo dan Peter pun mau membantu Sari mencari putrinya, dengan menelusuri hutan lindung tersebut. Sementara itu, Didi bersama Henry yang telah berada di dalam hutan, tak sengaja kemudian menemukan beberapa paket kokain milik Andrew yang dijatuhkan di awal tadi. Karena rasa penasaran, Didi dan Henry pun mencoba rasa kokain tersebut dengan cara memakannya. Alih-alih ingin menikmati dan mengira kokain adalah makanan yang lezat, mereka malah memuntahkannya kembali. Tak lama kemudian, tiba-tiba seekor beruang mendatangi Didi dan Henry dari belakang. Tampaknya beruang tersebut baru saja habis memakan beberapa paket kokain yang mereka temukan. Sementara itu, di sisi lain David bersama Eddie pun tiba di hutan lindung, tepat saat Margo bersama Peter dan Sari baru saja pergi. Lalu ketika David sedang berada di toilet, dia tiba-tiba diserang oleh 3 remaja, yang mana salah satunya dari mereka adalah remaja yang mencuri barang polisi Margo sebelumnya. Akhirnya, David pun berhasil menumbangkan 3 remaja tersebut, yang ternyata mereka adalah geng yang sering merampok pengunjung di hutan tersebut. David kemudian menemukan 1 paket kokain dari salah satu saku mereka, sehingga dia pun menginterogasi salah satu dari mereka yang bernama Stis, dan menanyakan paket kokain yang dia dapat. Awalnya Stis enggan memberitahu David, namun setelah diancam akan membunuhnya seperti 2 temannya, akhirnya Stis mengakui jika ada 1 tas ransel berisi paket kokain yang mereka sembunyikan di sebuah tempat. Mendengar hal itu, David bersama Eddie bergegas menuju tempat tersebut dengan dituntun oleh Stis. Singkat cerita, Sari bersama polisi Margo dan Peter pun berhasil menemukan Henry, teman putrinya yang sedang berada di atas pohon. Henry lalu memberitahu jika mereka diserang oleh seekor beruang. Beruang tersebut telah membawa Didi. Awalnya Peter dan polisi Margo tidak percaya dengan omongan Henry, dan mereka menganggap omongan Henry sebuah lelucon. Tapi akhirnya tiba-tiba beruang yang masih dalam pengaruh kokain itu, menyerang Peter dan polisi Margo dengan menggila. Di tengah-tengah serangan beruang yang semakin menggila itu, Sari berhasil menyelamatkan Henry dan membawanya pergi dari tempat itu. Akibat serangan beruang tersebut, Peter pun tewas mengenaskan, sementara polisi Margo berhasil kabur meskipun dengan luka cukup parah di kakinya. Sesampai di posnya, polisi Margo bergegas mengisi amunisi senjatanya kembali untuk berjaga-jaga. Di pos itu juga ada 2 remaja yang dihajar David tadi yang ternyata belum meninggal. Mereka di sana berniat ingin melaporkan tindakan kekerasan yang dibuat David kepada mereka. Akan tetapi, tiba-tiba beruang itu datang tepat di depan pintu. Polisi Margo yang sangat panik, bukannya menembak beruang, malah menembak kepala salah satu remaja itu. Mendengar suara tembakan, beruang itu langsung pergi meninggalkan pos tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, Detektif Bob pun tiba di pos polisi hutan lindung, namun dia tidak menemukan 1 orang pun di sana. Setelah itu, giliran yang datang adalah petugas ambulans yang dihubungi polisi Margo. 2 petugas ambulans tersebut sangat terkejut melihat situasi dan kondisi yang terjadi di dalam pos. Mereka melihat mayat yang mengenaskan, dan mendapati polisi Margo terluka parah, bahkan dia sudah tidak bisa berkata-kata akibat serangan beruang itu. Salah satu petugas medis tersebut kemudian memeriksa sebuah ruangan di pos itu, dan betapa kagetnya dia melihat tubuh salah satu remaja tadi,
sudah terpotong-potong oleh beruang yang menggila itu. Beruang yang ternyata bersembunyi di dalam ruangan itu, lantas kembali menyerang petugas medis tersebut. Meskipun mereka berhasil keluar dan kabur menggunakan mobil ambulans, akan tetapi beruang yang sudah menggila itu terus mengejar dan menyerang mereka bertiga. Hingga akhirnya, dua petugas medis itu dan polisi Margo pun meregang nyawa oleh aksi brutal beruang ganas itu. Singkat cerita, David bersama Eddie dan Stis pun akhirnya sampai di sebuah gazebo, tempat di mana Stis mengaku menyimpan tas ransel berisi paket kokain tersebut. Namun sayangnya, Stis menemukan barang tersebut sudah tidak ada di tempat itu, dan hal itu membuat David tampak sangat marah hingga hendak menembak Stis. Akan tetapi tiba-tiba dari atas gazebo, Detektif Bob berteriak sambil menodongkan senjata kepada mereka bertiga. Ternyata tas ransel berisi paket kokain tersebut telah diambil lebih dulu oleh Detektif Bob. Detektif Bob lalu menyuruh David meletakkan senjatanya, dan meminta mereka untuk tidak bergerak sembari dia mencari cara untuk turun. Namun David yang tidak mendengarkan perintah Detektif Bob, mencoba mengambil lagi senjatanya, sehingga Detektif Bob terpaksa menembak dua jari tangan David hingga terputus. Bukannya takut, David yang terluka justru semakin nekat mengambil senjatanya dan bergegas bersembunyi di bawah gazebo, sehingga aksi kucing-kucingan pun berlangsung antara Detektif Bob dan David. Di sisi lain, terlihat Sari bersama Henry mulai menemukan petunjuk tentang keberadaan Didi dari tinta cat milik Didi. Sedangkan Didi sendiri ternyata disembunyikan oleh beruang gila tersebut di sebuah goa yang di dalamnya terdapat bayi-bayi beruang itu juga. Kemudian tak jauh dari tempat itu, Sari dan Henry bertemu dengan Christopher, yakni pria yang bersama istrinya, yang di awal cerita tadi diserang oleh beruang tersebut. Christopher yang melihat Didi dibawa oleh beruang itu, kemudian memberitahu Sari tentang di mana keberadaan Didi. Akhirnya setelah mengetahui hal itu, Sari bersama Henry pun berhasil menemukan Didi di dalam goa bersama dua bayi beruang itu. Sementara di lokasi gazebo, terlihat beruang itu mulai mendatangi mereka. Setelah beberapa saat mengendus-endus keberadaan David dan yang lainnya, beruang tersebut tiba-tiba ambruk tertidur di atas tubuh Eddie. Situasi tersebut membuat semua orang yang ada di tempat itu menjadi was-was. David selanjutnya mencoba memeriksa keadaan Eddie dan beruang tersebut, apakah masih hidup atau sudah mati. Akan tetapi, beruang itu tiba-tiba terbangun akibat mengendus bau kokain yang jatuh dari saku belakang celana David. Beruang itu lalu melahap habis satu paket kokain itu, sehingga hal tersebut membuatnya menjadi mabuk dan gila. Beruang tersebut kemudian memeluk dan mengajak Eddie bermain-main tak jelas, dan hampir melukainya. Detektif Bob lalu membuat pengalih perhatian beruang itu, dengan menaburkan bubuk kokain tersebut di atas beruang, dan selanjutnya melemparnya jauh dari tempat tersebut. Meskipun berhasil membuat beruang tersebut menjauh dari tempat gazebo, akan tetapi pertikaian antara Detektif Bob dan David masih saja dilanjutkan. Hingga akhirnya Sid datang dan menembak Detektif Bob hingga tersungkur. Selang beberapa saat kemudian, Reba, rekan Detektif Bob datang menodongkan senjata kepada mereka yang ada di tempat itu. Awalnya Detektif Bob mengira jika Reba datang untuk menolongnya, namun ternyata, Reba merupakan komplotan Sid yang menyamar sebagai polisi. Setelah mengetahui kenyataan itu, tampak sekali kekecewaan dalam raut wajah Detektif Bob, sebab Reba adalah orang yang paling dia percaya dalam institusinya. Sid selanjutnya bertanya kepada Detektif Bob, kemana tas ransel berisi paket kokain tersebut dibawa oleh beruang itu. Awalnya Detektif Bob enggan memberitahunya, akan tetapi Sid mengancam akan membunuh anjing kesayangan Detektif Bob, jika dia tidak memberitahukannya. Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Detektif Bob memberitahu Sid kalau beruang tersebut pergi ke arah utara. Malam harinya di tempat berbeda, diperlihatkan Sari bersama putrinya dan Henry berhasil menemukan jalan keluar lain dari goa itu, yang ternyata menuju ke sebuah air terjun. Sedangkan di sisi depan goa itu, Sid bersama anak buahnya telah tiba. Di sana mereka juga dikejutkan dengan mayat Christopher, yang ternyata telah dicincang oleh beruang gila tersebut. Kemudian setelah berada di dalam goa, Sid berhasil menemukan beberapa paket kokain tersisa, yang belum dimakan oleh bayi-bayi beruang.
Namun dia belum puas dengan hasil yang didapat, karena menurutnya di sekitar tempat itu masih ada sisa paket kokain lainnya, sehingga dia pun memaksa anak buahnya untuk mencarinya lagi. Sid bahkan mengancam hendak menembak Reba yang memilih untuk pergi, akan tetapi tindakan Sid itu dihalangi oleh David, dan meminta Sid membiarkan Reba untuk pergi. Singkat cerita, Sid bersama Eddie dan David berhasil menemukan satu lagi tas ransel paket kokain tergantung di tebing air terjun. Di sana juga mereka bertemu dengan Sari bersama Didi dan Henry. Sid bahkan tidak mengizinkan ketiga orang itu pergi dari tempat tersebut, dan hingga akhirnya dua bayi beruang itu kemudian menyerang Sid. Sid lalu meminta Eddie dan David untuk membunuh dua bayi beruang itu, namun mereka berdua tidak ada satupun yang mau menuruti permintaannya. Dalam kondisi tersebut, Eddie dan David mulai sadar jika perbuatan mereka salah, karena telah mengikuti Sid. Semua orang di tempat itu pun mulai menyalahkan Sid, mereka menganggap jika semua kekacauan itu diciptakan dan sebabkan oleh Sid. Sari yang tak ingin terlibat dan tak ingin menjadi mangsa beruang gila itu, lalu nekat mengajak putrinya bersama Henry melompat dari air terjun tersebut. Sementara itu, tak lama kemudian beruang gila itu pun datang dan mulai mendekati Sid dan dua orang yang tersisa. Namun Sid berhasil menembak beruang tersebut, dan bahkan peluru itu sampai tembus mengenai leher David yang melompat bersama Eddie. Beruang itu pun jatuh tersangkut dan pingsan di bebatuan tebing air terjun yang curam. Setelah itu, ketika Sid hendak mengambil tas ransel berisi paket kokain tersebut, lalu terjatuhlah satu paket kokain dan hancur, di mana bubuk-bubuk kokain itu kemudian dihirup oleh sang beruang. Alhasil, beruang itu pun kembali terbangun dan semakin menggila. Dengan sangat ganas, beruang itu lalu menghabisi Sid dengan sangat mengenaskan. Dan di bagian akhir cerita film, David dan Eddie serta Reba berhasil selamat dari serangan mematikan si beruang. Begitu pula dengan Sari dan Didi putrinya beserta Henry, bisa selamat dan kembali pulang dengan aman ke rumah mereka. Seperti itulah alur cerita film Cocaine Bear, cerita film yang cukup unik, namun cerita tersebut adalah cerita yang benar-benar pernah terjadi, alias cerita yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Pesan yang bisa dipetik dari kisah ini adalah, bahwa betapa sangat berbahayanya pengaruh narkoba bagi kehidupan makhluk hidup. Lihat saja, seekor beruang saja bisa dibuat menjadi gila dan brutal, sampai menyerang dan membunuh semua orang-orang di dekatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.